Bab 2341. Setoran 100 juta. Gadis berambut panjang itu merasa sedikit malu. Jangan bicara omong kosong, aku hanya bicara tentang merayunya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu, aku mengerti. Semuanya sudah jelas tanpa perlu dijelaskan. Pada saat ini, seorang pria berusia sekitar 30 tahun datang dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria seperti mereka sekilas terlihat tidak jujur, siapa tahu mereka menipu untuk sampai ke sini. Jangan terlalu berharap pada orang-orang seperti itu. Liu Chuan, kamu tidak bisa begitu saja memfitnah orang, kata gadis berambut pendek itu. Jangan langsung menuduh cowok ganteng itu jelek hanya sekilas. Perlukah aku mengatakannya? Semua orang melihatnya dengan jelas, balas Liu Chuan. Pernahkah Anda melihat pria tampan yang rela menanggung kesulitan dan berjuang? Mengandalkan wajah tampan, mereka berpose dan cemberut di internet, mengemis tip, mereka hanyalah generasi baru pengemis internet. Setelah berbicara, Liu Chuan menunjuk Lin Yi dan berkata, dan lihatlah gadis itu, dia terlihat sangat naif, mungkin tertipu oleh omongan manisnya. Jadi kalian berdua, jangan berharap pada orang-orang seperti itu. Kurasa kau hanya cemburu, kata gadis berambut pendek itu sambil memutar bola matanya. Kamu salah besar. Kedua orang tuaku dosen, kami punya 2 rumah, dan aku bahkan punya properti dan mobil atas namaku. Kalau soal pribadi, aku rasa aku lebih baik daripada dia. Itu bukan sesuatu yang bisa kau katakan begitu saja. Biaya hidup di daerah kami tidak rendah, kurasa orang-orang yang mampu bermain di sini seharusnya cukup kaya. Kamu masih muda, belum melihat wajah asli orang-orang ini di masyarakat, kamu akan tahu nanti. Setelah berkata demikian, lelaki itu kembali ke tempat kerjanya, siap untuk mulai bekerja. Sementara itu, Lin Yi dan Li Chuan tidak menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi subjek pembicaraan dan diam-diam menunggu dalam antrean. Hai, cantik. Saat keduanya berbaris, seseorang bersiul dan menyapa Li Chuan. Lin Yi menoleh dan melihat beberapa anak muda di sebelah mereka, berpakaian santai, mungkin baru saja kembali dari luar. Alis Li Chuan sedikit berkerut saat dia secara naluriah berdiri di belakang Lin Yi, tidak ingin berinteraksi dengan mereka. Kita akan pergi ke laut nanti, mau ikut? Melihat ini, Lin Yi tidak marah tetapi menganggapnya lucu. Kalau saja Jikingan ada di sini, dia pasti akan menatap tajam ke arah mereka dengan kehadirannya yang kuat sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Kalau saja Liang Ruoxu mengabaikan statusnya, dia mungkin akan langsung mengumpat mereka. Hanya Li Chuan yang diam-diam berdiri di belakangnya. Ada cermin di dekat sini, pergilah dan lihatlah, jangan asal merayu orang yang kamu temui, kamu tidak akan punya kesempatan. Baiklah, Sun Lei, kita di sini untuk bersenang-senang, bukan untuk berkelahi. Pria itu hendak bereaksi dengan kasar tetapi dihentikan oleh wanita yang bersamanya, karena itu adalah tempat umum dan perkelahian tidaklah pantas. Dia beruntung kali ini, Sun Lei mendengus. Aku pasti akan menunjukkan beberapa warna padanya saat kita keluar nanti. Lin Yi menggelengkan kepalanya pelan, tidak menanggapi orang-orang ini dengan serius, dan terus menunggu dalam antrean untuk menyewa perahu. Setelah sekitar 15 menit, giliran Lin Yi. Dia bertanya kepada Liu Chuan. Saya ingin menyewa perahu berkapasitas 8 orang beserta perlengkapan selam, berapa tarif per jamnya? Liu Chuan melirik Lin Yi, 3200 PERHOR, dan biaya kapten adalah 180 PERHOR, Anda perlu meninggalkan ide Anda sebagai deposit. Liu Chuan agak terganggu, tidak terlalu memperhatikan Lin Yi. Dengan harga seperti itu bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Biaya sekali jalan saja setidaknya puluhan ribu, dan orang di depannya mungkin tidak akan sanggup membelinya. Namun meski begitu, dia masih melirik Li Chuan beberapa kali. Wanita ini lebih cantik dari yang dibayangkannya, terutama jika berdiri di dekatnya, sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya pada orang lain. Kapten, gumam Lin Yi. Ada masalah. Kalau tidak ada kapten, apa kamu berencana hanyut ke laut saja? Tidak perlu hanyut, aku bisa mengoperasikan perahu sendiri. Kamu bisa memotong biaya kapten, aku tidak mau orang luar ikut dengan kita. Itu mungkin tidak mungkin, kapten dan kapalnya terikat bersama, dan mereka akan melaut bersama-sama, kata Liu Chuan. Selain itu, kapten dapat memantau selama perjalanan laut, jika ada sesuatu di kapal yang rusak, ia dapat segera mengetahuinya. Jadi, maksudmu aku tidak bisa menyewa perahu tanpa kapten, kan? Lin Yi memahami peraturan tersebut karena dermaga Wangjiang beroperasi dengan cara yang sama, tetapi mereka menawarkan layanan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan pelayaran mandiri, dengan kerusakan yang ditanggung oleh kompensasi harga pasar. Itu benar. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya karena dia ingin menghabiskan waktu berdua dengan Li Chuan, dan kehadiran orang luar di kapal tidak akan menyenangkan. Lupakan saja, aku tidak akan menyewanya.
Lin Yi tidak ragu-ragu dan bersiap pergi bersama Li Chuan. Kalau nggak sanggup, sewa perahu kecil untuk 3 orang saja. Ngapain cari alasan kayak gitu? Membosankan banget, ejek Liu Chuan. Lin Yi berbalik dan menatapnya, apakah kau bilang aku tidak mampu membelinya? Aku tidak pernah mengatakan itu, jangan salah menuduhku. Liu Chuan berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah menang. Harga-harga di sini memang cukup mahal, orang biasa tidak mampu membelinya. Tapi Anda menggunakan alasan seperti itu sebagai dalih, saya belum pernah melihat hal seperti itu terjadi di sini. Jadi aku salah karena tidak ingin orang luar ikut dalam perjalanan lautku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku bahkan memberimu jalan keluar, pergilah dengan damai, untuk apa berdebat denganku. Kalian bahkan belum sampai pada level yang perlu kutantang, tapi dermaga Wang Jian di Zonghai memang punya layanan seperti itu, sedangkan kalian tidak. Alih-alih mencari kesalahan sendiri, kalian malah terus mengoceh hal-hal yang tidak berguna, itu cukup menarik. Beraninya kau mengatakan itu padaku. Liu Chuan kesal dan berkata, karena kamu bilang dermaga Wang Jian juga menawarkan layanan seperti itu, baiklah, aku akan menyediakannya untukmu. Kalian berdua bisa melaut sendiri, tapi deposit kita tinggi, apa kamu sanggup? Katakan padaku, berapa harganya? 1 miliar. Hahaha. Mendengar ini, orang-orang yang berdiri di sekitar tidak dapat menahan tawa. Orang ini benar-benar kejam, memulai dengan 1 miliar, dia jelas-jelas hanya ingin mempersulit dirinya sendiri. Orang ini benar-benar berpura-pura. Membawa kapten bersamamu dalam perjalanan laut itu sudah biasa, dia tidak mampu, tapi masih saja mengarang alasan seperti itu, jelas, orang-orang tidak tahan. Sekarang menjadi menarik, saya benar-benar ingin melihat apa yang akan dia lakukan, itu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Lin Yi mengabaikan komentar orang lain dan mengeluarkan ponselnya. Berapa nomor rekening perusahaan Anda? Saya akan mentransfer uangnya sekarang. Bab 2342. Aku tidak takut. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang, beberapa tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lin Yi. Katakan lagi apa yang baru saja kau katakan. Berapa nomor rekening perusahaanmu? Aku akan membayarmu deposit 100 juta. Kalau kamu punya mesin pos, tidak masalah juga, aku akan mentransfer uangnya sekarang juga. Tercengang. Mata Liu Chuan dipenuhi keraguan. Kamu bisa mengeluarkan 100 juta. Lin Yi melambaikan teleponnya di depan Liu Chuan, menunjukkan saldo bank. Masih ada lebih dari 20 miliar di kartu Anda, cukup untuk menyewa perahu Anda. Melihat deretan angka yang panjang itu, Liu Chuan menarik napas tajam, wajahnya memerah, berharap ia dapat menggali apartemen 2 kamar tidur dengan kakinya. Dia tidak pernah menyangka kalau laki-laki di hadapannya ini bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Ini jauh melampaui sekadar memiliki keluarga berkecukupan, ia pasti generasi kedua yang kaya dari keluarga kaya, paling tidak bukan seseorang yang mampu ia provokasi. Tetapi yang penting adalah bahwa perusahaan itu tidak menawarkan layanan tersebut sama sekali, dia mengatakan itu karena kekesalan. Apa yang terjadi, kenapa kalian semua mengerumuninya? Pada saat itu, seorang pria berjas datang menghampiri. Lin Yi melirik ide pekerjaannya, dia adalah manajer dermaga. Kedua karyawan wanita yang bergosip tentang Lin Yi itu menghampiri manajer dan berbisik kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Seketika, ekspresi manajer terhadap Lin Yi menjadi sangat hormat. Baik, Pak, kesalahannya memang ada di pihak kami. Bagaimana kalau begini, saya hapuskan depositnya, beri diskon 80% untuk biaya sewa, dan kita berteman saja. Sekarang kamu sudah masuk akal. Ayo atur sekarang. Karena dia mengajak Li Chuan keluar untuk bersenang-senang dan mereka tidak punya banyak waktu, Lin Yi tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan mereka, karena akan buruk jika itu menunda rencana mereka. Baiklah, aku akan segera menyiapkannya untukmu. Setelah berbicara, manajer itu melirik Liu Chuan, kembali ke tempatmu, aku akan mengurusmu nanti. Setelah dimarahi oleh manajer, Liu Chuan menyelinap pergi, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pada saat ini, Lin Yi menoleh ke Liu Lei yang sebelumnya mencoba mencari gara-gara. Bukankah kau baru saja bilang mau memberiku pelajaran? Urusanku di sini sudah selesai, ayo pergi sekarang. Tidak, kakak, aku menyadari kesalahanku. Liu Lei menamparkan dirinya sendiri beberapa kali tanpa ragu, aku gagal mengenali Gunung Tai, tolong jangan masukkan ke hati orang sepertiku. Lin Yi melirik Liu Lei sekilas, membuatnya berkeringat, ketakutan sampai-sampai ingin mengubur kepalanya di bawah tanah. Lin Yi tidak mempedulikannya lagi, orang-orang seperti ini tidak sepadan dengan usahanya. Mereka berdua berjalan keluar dari dermaga, dan sinar matahari yang hangat menyinari mereka. Bisakah kita naik ke kapal sekarang?
Kita mungkin harus menunggu sedikit lebih lama, mereka sudah pergi untuk menyiapkan semuanya. Li Chuan menunjuk ke pavilion umum di dekatnya, mari kita duduk di sana sebentar, pasti lebih sejuk. Ada hal-hal lain yang belum kami lakukan. Hal-hal lainnya. Lin Yi menyeringai pada Li Chuan, mencubit pinggangnya yang lembut. Kita mau berangkat ke laut, pakai baju ini pasti nggak cocok. Ayo kita beli baju renang. Li Chuan sedikit malu dan tersipu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti Lin Yi ke toko pakaian renang terdekat. Toko pakaian renang tidak terlalu ramai, dan pilihannya sangat lengkap. Pilih salah satu yang kamu suka, kita akan memakainya saat kita pergi ke laut. Li Chuan melihat sekeliling dan menunjuk ke arah bikini hitam. Bagaimana dengan yang itu? Apakah kamu yakin? Lin Yi bertanya dengan penuh minat. Pokoknya, cuma ditaruh di kapal, dan cuma kita berdua, menurutku nggak apa-apa. Bagaimana menurutmu? Jika kamu menganggap itu bukan apa-apa, tentu saja aku tidak keberatan. Li Chuan tersenyum lembut, kehangatannya bagai sinar matahari. Mereka bergerak cepat, membeli pakaian renang dan celana renang, lalu pergi. Saat itu, perahu besar sewaan sudah siap. Lin Yi duduk di kabin, membawa Li Chuan, dan mereka berlayar menuju Laut Biru. Di buritan kapal, gelombang putih panjang bergulung-gulung, seakan membuang semua masalah ke belakang. Ketika mereka berada 2 hingga 3 mil laut dari pantai, Lin Yi menghentikan perahu. Li Chuan kini juga telah berganti pakaian renang, sosoknya yang mencolok bagaikan tsunami yang dahsyat, tak tertahankan. Keduanya berbaring berdampingan di luar kabin, berjemur, dengan buah-buahan yang disiapkan sebelumnya di dekatnya, menikmati waktu yang sangat menyenangkan. Oh, ada sesuatu yang lupa kukatakan padamu, kata Li Chuan. 2 hari yang lalu, Paman dan Bibi datang ke rumahku, kan? Aku sudah mengatur pemeriksaan tubuh lengkap untuk mereka, dan hasilnya sudah keluar. Bagaimana kabar mereka? Ada masalah? Kondisi Bibi cukup baik, tetapi Paman mengalami kerusakan yang bervariasi pada trakea dan lobus paru-parunya. Anda perlu lebih sering mengingatkannya untuk menjaga kesehatannya. Aku bisa bicara, tapi tidak akan banyak membantu. Lebih baik kau bicara dengannya. Jika sebagai putranya kata-kataku tidak berarti, bagaimana mungkin dia mendengarkan aku? Kau menantunya. Kata-katamu jelas lebih berbobot, lagi pula kaulah yang melakukan pemeriksaan itu. Tentu saja, kau harus bicara dengannya. Hati Li Chuan tergerak, aku merasa malu. Apa yang perlu dipermalukan? Kita semua keluarga. Ibuku bahkan bilang kalau kamu hamil, dia akan datang untuk merawatmu. Semuanya tergantung kapan ada gerakan di perutmu. Apa? Tidak, itu tidak mungkin terjadi, seru Li Chuan kaget sambil duduk. Kalaupun aku benar-benar hamil, aku tidak butuh Bibi untuk menjagaku. Kita tidak bisa mengabaikan semua kesopanan. Apa ini pantas atau tidak? Ini tradisi yang sudah diwariskan sejak zaman dahulu. Lin Yi, dengan kedua tangannya di belakang kepalanya, berbicara dengan sembarangan. Di hati ibuku, kamu menempati tempat yang sangat penting, jadi jangan terlalu dipikirkan, biarkan saja terjadi secara alami. Li Chuan menggenggam erat tangan Lin Yi, sambil menyeka air matanya. Terima kasih. Lin Yi tidak berbicara, tetapi menggenggam tangan Li Chuan erat-erat, respon terbaik untuknya. Setelah berbaring berdampingan beberapa saat, Lin Yi kembali ke kabin dan mengeluarkan peralatan selam. Ayo, kita bermain di laut. Tapi aku tidak tahu cara menyelam. Bukankah itu tujuanku di sini? Aku akan menggendongmu, dan kita akan turun bersama. Kamu yakin tidak apa-apa? Tentu saja, mari kita pemanasan dulu, kita tidak ingin kram. Setelah pemanasan, Lin Yi membantu Li Chuan mengenakan peralatan selam, dan mereka duduk di tepi perahu, dengan Lin Yi tersenyum padanya. Li Chuan mengangguk dengan tegas. Ayo pergi. Lin Yi melingkarkan lengannya di pinggang Li Chuan dan melompat ke air bersamanya. Air laut yang dingin menenggelamkan mereka seluruhnya, dan Li Chuan, yang tidak bisa berenang, hanya bisa mengandalkan Lin Yi untuk menjaga keseimbangan, tetapi dia bisa merasakan ketegangannya. Bagaimana rasanya sekarang, apa kamu takut? Tidak takut, kata Li Chuan tegas. Entah itu jalan dunia ini, atau jembatan dunia lain, selama kamu bersamaku, aku tidak takut apapun. Bab 2343. Dia sedang tidur. Kehangatan mengalir melalui hati Lin Yi. Rasanya seperti cahaya di sekelilingnya berasal darinya. Ayo turun dan lihat-lihat. Li Chuan mengangguk dengan tegas, tampak gembira. Bergandengan tangan dengan pinggang rampingnya, mereka berdua menyelam ke dalam air laut. Dunia biru langsung menyelimuti mereka, ikan-ikan berwarna-warni berenang berkelompok, membentuk pelangi bawah air yang berwarna-warni. Mata Li Chuan terpikat pada saat itu. Bibirnya melengkung ke atas secara alami,
kegembiraan dan kesenangan di matanya tidak mungkin disembunyikan. Dalam pandangan Lin Yi, kepolosan Li Chuan tidak kalah dari orang lain, mungkin dia juga ingin hidup tanpa beban, tetapi surga tidak memberinya kesempatan itu, dan dia terbiasa menyimpan semua emosinya untuk dirinya sendiri. Namun di dunia biru ini, Li Chuan membiarkan semuanya berlalu. Dia bisa bebas dan menunjukkan jati dirinya, mengekspresikan rasa cinta dan kegembiraannya terhadap dunia ini. Kemudian, Lin Yi menuntun Li Chuan lebih dalam, cahayanya sedikit redup, tetapi tidak menghalangi penglihatan mereka. Jumlah ikan di sini bahkan lebih melimpah. Namun saat mereka lewat, mereka semua berputar memutarinya, seakan-akan membentuk penghalang di sekeliling mereka. Sementara itu, Li Chuan tiba-tiba menoleh, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Lin Yi tersenyum dan mengangguk, lalu meneruskan menyelam bersamanya karena dia telah melihat karang di depan. Mereka tiba di terumbu karang, dan Li Chuan menatapnya dengan saksama selama beberapa saat, seperti anak kecil yang baru pertama kali mengunjungi museum sains, penasaran dengan segala hal. Warnanya cerah, bentuknya beraneka ragam. Bagi seorang dokter bedah terkemuka, ini adalah status kehidupan lain yang patut dihormati. Setelah mengamati karang, Lin Yi membetulkan posisi Li Chuan, membiarkannya naik ke punggungnya, lalu menggendongnya, berenang menuju cakrawala di laut, bagaikan duo yang sedang berdansa waltz. Setengah jam kemudian, meteran oksigen pakaian selam berbunyi, Lin Yi menyesuaikan posisi mereka, siap untuk naik bersama Li Chuan kembali ke perahu. Beberapa menit kemudian, mereka muncul ke permukaan dan melepas masker oksigen mereka. Bagaimana perasaanmu? Ekspresi Li Chuan menunjukkan dia masih rindu, dia mengangguk berat. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku akan mengajakmu ke sini lagi nanti. Rumah kami bahkan punya dermaga sendiri, jadi kita bisa melakukannya kapan saja. Li Chuan menggelengkan kepalanya, sekali saja sudah cukup. Kalau terlalu sering, rasanya jadi kurang seru. Kamu merasa puas? Li Chuan tersenyum lebar, alisnya membentuk gambaran galaksi. Keduanya kembali ke perahu, dan karena basah kuyup dengan air laut, mereka mandi bersama. Selama ini, Lin Yi memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari Li Chuan. Setelah bermain di laut sebentar, mereka kembali ke pantai, lalu pergi ke mall setempat dan membeli pakaian Li Chuan, karena saat itu hampir tahun baru Imlek. Setelah berbelanja, pasangan itu kembali ke penginapan mereka. Kali ini mereka tidak memilih hotel bintang 5 tetapi menginap di homestay bergaya dengan suasana yang menyenangkan. Pemiliknya bahkan mengelola sebuah kedai kecil yang menjamu pengunjung dari berbagai tempat. Setelah kembali, mereka minum-minum di kedai dan mengobrol dengan wisatawan dari berbagai tempat, membuat Lin Yi merasa kehidupan seperti ini cukup menyenangkan. Tentu saja, seperti biasa, mereka begadang hingga larut malam sebelum tidur dan tidak bangun hingga lewat pukul 10 keesokan paginya. Setelah menyegarkan diri, Lin Yi mengajak Li Chuan mengunjungi bagian lain sana, sebelum akhirnya terbang kembali ke Zonghai. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi menurunkan Li Chuan dan naik taksi kembali ke tempat Jikingyan. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi melihat arlojinya, menyadari sudah lewat pukul 5. Kalau dihitung-hitung, tinggal 2 hari lagi sampai tahun baru Imlek. Tahun ini, waktunya akan dihabiskan di Zonghai, tampaknya tidak banyak hal yang harus ia lakukan. Tetapi saya masih perlu mencari waktu untuk mengunjungi Wang Ying dan Yan Qi. Dan juga untuk mengatur masalah Li Xianghui. Ketika saya kembali, saya mendapati pasangan tua itu tidak ada, dan He Yuan ada di ruang tamu, mengobrol dengan Jikingyan. Namun begitu aku masuk, aku melihat mereka berdua menatapku dengan tatapan aneh, yang membuat Lin Yi merasa tidak nyaman. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Bagaimana kamu bisa kembali? He Yuan menatap Lin Yi. Apa maksudmu? Tidak bisakah aku kembali? Aku baru saja menelepon Gao, dia bilang kalian sedang bersama. Brengsek. Lin Yi berteriak dalam hati, merasakan hawa dingin dari tumit hingga ke ujung kepalanya. Beberapa hari terakhir ini, aku begitu asyik bermain dengan Li Chuan hingga aku benar-benar lupa pada Qin Han dan yang lainnya. Ini seperti terbalik di selokan. Jikingyan dan He Yuan keduanya merasakan ada sesuatu yang aneh. Apakah mereka hanya bermalas-malasan di Jinyang? Kau tidak bisa berkata begitu, mungkin ada sesuatu, kata Lin Yi, berusaha tenang. Kau tahu Gao, dia jauh lebih serius daripada Qin Han dan Liang Tua. He Yuan masih tampak mencurigakan. Karena telah berada di sekitar Lin Yi selama bertahun-tahun dan menjadi kritikus terbesarnya, He Yuan mengenalnya dengan sangat baik. Dia punya firasat bahwa ini tidak mudah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jangan bergerak, aku akan mengirimi mereka WeChat. He Yuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gao Zongyuan. Video tersambung, dan Gao Zongyuan memberi salam. Lin Yi berjingkat untuk melirik ponsel He Yuan dan melihat mereka sedang makan.
Kalian di mana? Kami sedang makan. Gao Zongyuan berkata jujur, apa kau merindukanku? Jangan khawatir, kami akan segera selesai dan kembali besok. Lin Yi mendecakkan bibirnya, Gao Zongyuan orang ini, juga pandai berbohong tanpa ragu. Sementara itu, akting He Yuan layak mendapat Oscar. Dia bertindak begitu alami sehingga Gao Zongyuan tidak dapat mendeteksi apapun, dia tetap tidak sebanding dengan rubah berusia ribuan tahun. Apakah kalian berempat bersama? He Yuan, sambil memakan sepotong jeruk, bertanya. Kakak Lin tidak ada di sini, dia sedang tidur di kamar. Baru sepagi ini, apa dia babi atau apa? Lin Yi. Ji Qingyan berusaha keras menahan tawanya, tidak bersuara. Dia juga menikmati menyaksikan drama yang berlangsung. Kami semua minum terlalu banyak kemarin, dan dia sibuk sepanjang hari, mengejar waktu tidur di kamar, kata Gao Zongyuan. Aku tidak akan menahanmu, masih ada yang harus diselesaikan, kita bicarakan nanti saja. Tunggu sebentar, kata He Yuan. Aku butuh dia untuk sesuatu, bangunkan dia untukku. Ekspresi Gao Zongyuan berubah, dia tidur di kamar, bagaimana aku harus meneleponnya? Kalau butuh sesuatu, telepon saja. Aku khawatir membangunkannya dan harus menghadapi akibatnya. Aku harus menutup telepon dulu, nanti aku telepon lagi kalau sudah selesai. Panggilan video berakhir, dan He Yuan menatap Lin Yi. Jadi, kamu sedang tidur. Bab 2344. Berulang kali mengambil kesalahan. Lin Yi terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu seperti permainan LOL, tim yang lain telah mengambil 2 naga, unggul 10.000 dalam ekonomi, sementara pihak Anda hanya kristal kosong dengan 3 orang tergeletak di air mancur tanpa muncul kembali, tampak sangat terkutuk. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan ekspresi tak berdaya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Bertanya padaku tidak ada gunanya, kata Lin Yi sambil merentangkan tangannya, dengan sikap seperti babi yang tidak takut air mendidih. Dengung. Saat itu, telepon Lin Yi berdering, panggilan video WeChat dari Gao Zongyuan. Lin Yi hendak mencari alasan untuk menutup telepon, tetapi He Yuan tidak memberinya kesempatan. Gao yang mengirimimu pesan, kan? Itu rekan kerja dari cabang saya, bukan dia. Berhentilah berbohong padaku, aku tahu persis seperti apa kalian berdua. He Yuan berdiri, merebut ponsel Lin Yi, dan menjawab panggilan video. Kakak Lin, Yuan. Gao Zongyuan menatap bingung ke arah He Yuan. Bukankah kamu bilang dia sedang tidur? Kalau begitu, perhatikan baik-baik siapa orang di depanmu ini. He Yuan mengarahkan kamera ke Lin Yi, meninggalkan 3 orang di sisi lain yang benar-benar bingung. Batuk. Lin Yi berdeham, kau tidak bisa menyalahkan Gao untuk ini terutama karena Qin Tua dan Liang Tua, mereka belum selesai bersenang-senang dan bersikeras membuatnya tinggal, jadi kalian sebaiknya berhenti berpura-pura, akui saja jika memang harus, aku tidak bisa melindungimu lagi, kembali saja dan minta maaf, setelah itu masalah ini akan selesai, bukan masalah besar. Qin Han, Gao Zongyuan, Liang Jinming. Sialan kau, bisakah kau setidaknya bertindak seperti manusia? Gao Zongyuan, tunggu sampai kamu kembali, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. He Yuan menutup teleponnya dengan marah, membuat Lin Yi menggigil. Rasanya kali ini Gao akan mengalaminya, kalau tidak mati maka paling tidak akan melepaskan selapis kulitnya. Ayo pergi, kakak senior, aku akan datang menemuimu besok. Sudah larut malam, kenapa kamu tidak tinggal di sini saja daripada pulang? Saya lebih suka tidak menjadi orang ketiga di sini, hal ini benar-benar membuat saya sangat marah. He Yuan bergegas pergi sambil membawa tasnya, meninggalkan rumah Ji Qingyan. Kok kamu pulang sendiri? Mereka bertiga di sana, nggak beneran main-main, kan? Bagaimana mungkin? Lin Yi berkata. Kami pergi ke sana untuk menagih utang, dan itu melibatkan banyak masalah. Saya sudah menyelesaikan masalah-masalah utama, jadi saya kembali menemui Anda. Sisa masalah kecil masih mereka tangani. Lin Yi berkata dengan wajah datar. Ini masalah serius, kau bisa saja mengatakan yang sebenarnya, Yuan bukan tipe orang yang tidak bisa melihat gambaran besarnya. Kamu masih belum kenal mereka bertiga. Berpesta, makan, minum, dan bermain. Sekarang setelah mereka akhirnya tidak ada yang mengawasi, tentu saja, mereka perlu sedikit lebih santai. Lalu kenapa kamu kembali? Istri saya sedang hamil, ini urusan penting, bagaimana mungkin saya menunda waktu di luar? Tentu saja, saya harus kembali setelah menyelesaikan urusan resmi. Kedengarannya memang begitu. Ji Qingyan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sorot bangga terpancar di matanya, namun tak lama kemudian ia menutupi kedua pipinya dengan kedua tangan, tatapannya menampakkan kekhawatiran.
Tapi aku baru saja memeriksanya, dan ternyata ibu hamil akan menjadi sangat gemuk di tahap selanjutnya, mengingat berat badanku saat ini, saat aku akan melahirkan, beratku mungkin akan mencapai 68 kg, membayangkannya saja sudah menakutkan. Meskipun menjadi gemuk itu umum, ada juga beberapa orang yang tidak mengalami perubahan berat badan yang signifikan, jadi itu tidak terlalu berlebihan. Jangan khawatir. Bagaimana kalau aku benar-benar jadi jauh lebih gemuk? Wajahku akan membulat, pinggangku juga, dan pahaku akan semakin besar, aku hampir takut memikirkannya. Lin Yi mengulurkan tangannya, membelai lembut rambut hitam halus Ji Qingyan. Kurasa saat itu tiba, kamu mungkin tidak akan peduli lagi dengan berat badan dan bentuk tubuhmu. Mengapa? Karena saat itu, kamu akan bisa merasakan vitalitas bayimu. Dia akan bergerak-gerak di dalam perutmu, kata Lin Yi lembut. Kalau tiba-tiba ada yang berteriak di sampingmu, bukan cuma kamu yang kaget, tapi bayi di dalam kandungan juga akan bereaksi. Rasanya ajaib banget, nggak akan pernah dialami pria. Kata-kata Lin Yi sangat menyentuh hati Ji Qingyan. Ia belum mencapai tahap itu dan belum sepenuhnya memahaminya. Tetapi dia dapat membayangkan perasaan indahnya. Kau benar juga. Aku bisa kembali bugar nanti, tapi kehamilan dan persalinan hanya terjadi sekali. Selama bayinya sehat, itu lebih baik daripada apapun. Pada saat itu, Lin Yi tiba-tiba menyadari bahwa Ji Qingyan sekarang lebih seperti seorang ibu. Malam harinya, Song Lan dan Ji Antai kembali. Baru saat itulah Lin Yi mengetahui bahwa mereka mengajak orang tua mereka bermain kartu. Namun, mereka memilih untuk tinggal di hotel dan tidak kembali ke sini. Kemudian, keduanya kembali ke kamar masing-masing. Ji Qingyan pergi untuk menyegarkan diri, dan Lin Yi menelepon Chen Bingqiang. Kepala Chen, selamat tahun baru. Saya mengirimkan salam awal untuk Anda. Menerima ucapan selamat tahun baru dari Direktur Lin bukanlah hal yang mudah, kata Chen Bingqiang sambil tertawa. Kamu juga sudah berjanji beberapa kali untuk mengajakku minum, dan aku tidak melupakannya. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Aku punya banyak waktu luang di tahun baru, semuanya tergantung kapan kamu ada waktu luang. Baiklah kalau begitu, aku akan meneleponmu setelah tahun baru, kata Chen Bingqiang. Lagi pula, bukankah kau memintaku untuk mengurus Li Xianghui? Aku sudah mengatur semuanya. Dia masih di sistem kami, sekarang ditunjuk sebagai kepala Departemen Peralatan. Sebelumnya dia setingkat wakil divisi, sekarang dipromosikan menjadi setingkat divisi penuh. Bagaimana pengaturannya? Jika kau tidak puas, beritahu aku, dan aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Melompat 2 tingkat dari divisi wakil ke divisi, kalau aku masih belum puas, itu akan jadi tidak tahu terima kasih, kata Lin Yi sambil tertawa. Terima kasih, Kepala Chen, atas bantuanmu. Kita semua bagian dari lingkaran yang sama, tidak perlu formalitas. Jangan lupa ajak aku minum-minum setelah tahun baru, haha. Baiklah kalau begitu, aku pasti akan menemanimu. Setelah mengobrol, Lin Yi menutup telepon. Sebenarnya tujuan panggilannya kepada Chen Bingqiang memang tentang masalah ini. Departemen ini cukup menguntungkan, tidak bisa dikatakan mewah, tetapi pasti cukup untuk menafkahi keluarga. Setelah itu, Lin Yi menelepon Gu Yiran, berencana untuk menemaninya mengunjungi Li Xianghui keesokan harinya. Keesokan paginya, Qin Yingyue dan Lin Jingzhan kembali karena tahun baru Imlek akan tiba besok. Mereka berencana kembali ke Yanjing untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ji Qingyan. Qin Yingyue dan keluarga Ji sedang duduk di sofa, memegang tangan Ji Qingyan, enggan melepaskannya. Lin Yi dan Lin Jingzhan berdiri di samping, dan yang terakhir berkata, apakah kamu akan pergi ke Yanjing setelah tahun baru? Saya harus pergi. Banyak hal telah terjadi tahun ini, dan para pemimpin telah memberi saya banyak dukungan. Saya benar-benar perlu membangun jaringan dan mengunjungi Brigade Garda Pusat untuk melihat bagaimana keadaannya. Mengapa, tiba-tiba, Anda bertanya tentang ini? Situasi internasional sepertinya agak buruk akhir-akhir ini. Aku punya firasat buruk. Kamu juga harus berhati-hati dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Bab 2345. Ayah dan anak setuju. Lin Yi tiba-tiba menjadi serius, apakah karena situasi di pulau itu, yang menyebabkan gejolak dalam situasi internasional? Pulau ini masih sama, semakin berantakan setiap harinya, tetapi semakin kacau keadaannya, semakin stabil situasi internasionalnya, kata Lin Jingzhan. Kurasa barang-barang yang kalian bawa kembali kini telah menjadi bom waktu, dan banyak orang sudah mengincarnya. Apakah beritanya sudah menyebar? Lin Jingzhan mengangguk, para provokatornya pasti Jepang atau pejabat Ruisi, mereka telah menyadari kenyataan ini, dan mereka yakin bahwa dengan kemampuan mereka, mereka tidak mungkin mendapatkan kembali barang-barang itu, karena putus asa, mereka menyebarkan berita itu, menjadikan Brigade Garda Pusat sebagai incaran semua orang. Saya tidak terlalu khawatir tentang ini.
Materialnya disimpan dengan aman di dalam brigade, dan siapapun yang berniat jahat harus membayar dengan nyawa mereka, kata Lin Yi. Jika orang Amerika dan Eropa yang datang, Tiongkok tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Organisasi resmi tidak bisa bertindak gegabah, tapi saya tidak bisa menjamin hal yang sama untuk kekuatan asing, kata Lin Jingsan. Orang-orang itu seperti kodok, mereka tidak menggigit, tapi menjijikkan. Sekembalinya kalian ke brigade, bicarakan hal ini lebih lanjut dengan Fatih Liu dan Tetua Lu, dengarkan pendapat dan keputusan mereka, dan yang terpenting, perhatikan keselamatan orang-orang di sekitar kalian. Saya mengerti. Lin Tua, sudah waktunya kita berangkat, kata Qin Yingyue. Lin Jingsan menanggapi dan menatap Lin Yi dengan ekspresi rumit, berulang kali ragu untuk berbicara tetapi akhirnya berhasil berkata dengan sedikit senyum. Ada banyak hal yang harus diselesaikan di Zonghai, dan kita belum sempat duduk dan mengobrol dengan baik. Kalau kamu ke Yanjing, kita harus minum-minum sampai puas. Keluarga Ji dan Lin Yi melihat Qin Yingyue dan Lin Jingsan keluar. Saat mengucapkan selamat tinggal, mata Qin Yingyue merah, menunjukkan dia enggan pergi. Namun dia punya hal lain yang harus dilakukan, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Lin Yi awalnya ingin mengantar mereka, tetapi Qin Yingyue menolak, jadi mereka berdua membawa mobil keluarga ke bandara sendiri. Setelah mereka pergi, Lin Yi tidak tinggal lama di rumah. Ia berpamitan dengan Ji Qingyan, lalu pergi menemui Gu Yiran. Sekitar pukul 10 pagi di pintu masuk Henglong Plaza, Gu Yiran mengenakan mantel dan sepatu bot, memegang beberapa barang, menunggu Lin Yi datang. Mereka berdua telah mengatur lewat telepon tadi malam untuk mengunjungi Li Xianghui hari ini, jadi Gu Yiran keluar lebih awal, membeli beberapa makanan, dan bersiap untuk pergi menemuinya. Dan dengan tahun baru yang semakin dekat, dia tentu tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Hei cantik, sedang menunggu seseorang. Saat Gu Yiran sedang melihat sekeliling menunggu Lin Yi, dia melihat sebuah mobil Maserati putih berhenti di depannya, dengan seorang pria muda membuka jendela mobilnya. Kemanapun kamu pergi, aku bisa mengantarmu. Lagi pula aku bebas. Gu Yiran mengerutkan kening dan menatapnya dengan jijik. Pria yang sedang menggoda itu terkejut, tidak menyangka Gu Yiran akan begitu pemarah dan langsung mengumpatnya. Nona, jangan marah begitu, saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin berteman dengan Anda. Gu Yiran meletakkan barang-barang yang dipegangnya dan mengeluarkan surat kepercayaannya dari sakunya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku, bagaimana kamu ingin berteman denganku? Ketika pemuda itu menyadari identitas Gu Yiran, dia terkejut, tidak menyangka dia adalah seorang polisi. Tidak heran dia begitu pemarah, ternyata dia polisi wanita. Pemuda itu tidak takut dan malah bersandar di jendela mobil sambil tertawa sambil memperhatikan Gu Yiran. Jangan kira kau bisa menakutiku dengan itu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku hanya ingin berteman denganmu. Apa itu juga ilegal? Ekspresi Gu Yiran menjadi semakin jijik, karena tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Seperti yang dikatakannya, dia tidak melanggar hukum, dia pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Bunyi bip. Pada saat itu, Lin Yi, yang mengemudikan La Voiture Noire miliknya, berhenti di belakang Maserati dan membunyikan klakson. Pemiliknya baru saja hendak mengumpat ketika dia tiba-tiba melihat La Voiture Noire di belakangnya, dan dia begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Meskipun dia tidak tahu berapa tepatnya nilai mobil itu, bentuknya yang berlebihan dan emblem Bugatti sudah mengisyaratkan nilainya. Ia menduga bahwa mobil Maserati miliknya, yang bernilai lebih dari 1 juta, mungkin tidak akan cukup untuk membeli salah satu bannya. Maaf, aku akan pergi sekarang. Pemuda itu bergegas menyalakan mobil untuk memberi ruang bagi Lin Yi. Lin Yi melaju sedikit lebih jauh dan berhenti di depan Gu Yiran, lalu menurunkan jendela. Kamu, mobil ini. Jangan banyak bertanya, masuk saja, ada banyak orang di sini, jangan menghalangi jalan. Oh. Gu Yiran tidak tahu berapa harga mobil itu, dia hanya tahu bahwa harganya tidak murah, tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk menanyakan hal seperti itu. Begitu berada di dalam mobil, Gu Yiran melihat sekelilingnya. Dia pernah mengendarai mobil sport sebelumnya, tetapi dia belum pernah mengendarai mobil bergengsi seperti Bugatti. Jangan bilang mobil ini milikmu. Gu Yiran tahu Lin Yi berasal dari keluarga kaya, tetapi meski begitu, dia mungkin tidak mampu membeli mobil seperti itu. Jika aku bilang itu milikku, apakah kamu akan mempercayainya? Aku tidak mau. Jadi, tidak masalah siapa pemilik mobilnya, yang penting mobil itu bisa mengantar kita ke tujuan. Tapi mobil ini pasti mahal banget, kan? Biasanya perusahaan rental mobil nggak punya mobil sebagus ini. Gu Yiran melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mobil ini pasti mahal sekali, kan? Coba tebak berapa harganya. Gu Yiran menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu banyak tentang mobil, aku tidak bisa menebaknya. Lin Yi mula-mula mengangkat satu jari,
lalu 2 jari. 1,2 juta. Itu tidak mungkin, kata Gu Yiran. Harusnya 12 juta, itu harga yang lebih masuk akal. Setidaknya itu Bugatti, dan Anda menebak 12 juta, Anda benar-benar meremehkannya. Hah? Gu Yiran tertegun, apa maksudmu, 21 juta? 1,2 miliar. 1,2 miliar. Mendengar angka ini, Gu Yiran benar-benar terkejut. Kamu benar-benar bisa mendapatkan mobil semahal itu. Gu Yiran menatap Lin Yi dengan mata kritis, mendapati dia semakin misterius. Baiklah, jangan khawatirkan mobilnya, kata Lin Yi. Di mana saudara Li tinggal? Beri aku petunjuk arah. Pertama, aku harus mampir ke rumah pamanku, rumahnya di jalan menuju rumah saudara Li, tidak akan memakan banyak waktu. Hah? Kamu harus mengambil sesuatu. Beberapa waktu lalu, seseorang mengirimi paman saya sekotak ginseng tua dari timur laut, saya berjanji untuk mengambilnya, dan itu sempurna untuk dibawa ke saudara Li. Kamu memberi arahan. Distrik Star City, Gedung 6, Unit 3, Ruang 1602. Disinilah paman Gu Yiran tinggal. Apartemen itu tidak besar atau kecil, dengan luas yang dapat digunakan sekitar 90 meter persegi, flat 3 kamar tidur yang sangat standar. Di satu sisi sofa duduk pasangan parubaya. Lelaki itu beralis tebal dan bermata besar, berambut pendek, mengenakan kemeja putih, memperlihatkan penampilannya yang lembut, berkelas, dan sopan. Di sampingnya duduk seorang wanita setengah baya, dan meskipun dia lebih tua, dia memiliki penampilan yang baik dan lembut, sangat ramah. Pasangan parubaya ini adalah paman dan bibi Gu Yiran, Gu Jingshan dan Li Qiaohong. Pak Tua Gu, kita sudah siap untuk ini, manfaatkan liburan panjang ini, kedua keluarga harus pergi bersama, kamu tidak boleh mundur. Pria parubaya yang duduk di sisi lain berkata. Bab 2346. Mobil ini harganya 120 juta. Pria yang berbicara bernama Li Xingqing, dan dia adalah kepala sekolah Gu Jingshan. Dan dia adalah direktur sekolah, jadi ada hubungan atasan bawahan di antara mereka. Di samping Li Xingqing, ada juga seorang wanita setengah baya dan seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun. Mereka adalah istrinya, He Pingping, dan putranya, Li Bo. Ini bukan urusan kita lihat saja bagaimana Gu Yiran mengaturnya, kata Gu Jingshan. Dia akan pergi ke Yuhang malam ini untuk tahun baru. Kapan dia akan kembali bekerja masih belum diketahui. Ini bukan masalah besar, kata Li Xingqing. Yuhang tidak jauh dari Zonghai, hanya 1 atau 2 jam. Kalau dia tidak nyaman untuk pulang pergi, biarkan anakku yang menjemputnya. Aku akan bertanya padanya tentang waktunya ketika aku punya waktu dan mengaturnya. Gu Jingshan tahu betul mengapa mereka datang hari ini, mereka hanya ingin menjodohkan anak-anak mereka. Tetapi Gu Yiran telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menerima kencan buta, jadi dia tidak bisa mengaturnya sendiri. Namun, karena Li Xingqing adalah kepala sekolah, sulit baginya untuk menolak secara terbuka, jadi dia hanya bisa setuju dengan enggan, dan bagaimana mengaturnya akan menjadi urusan kemudian. Kenapa ditunda? Bukankah kamu baru saja bilang Gu Yiran akan segera kembali? Saat dia kembali, bicarakan dan selesaikan masalah ini segera. Tidak ada gunanya menunda, kan? Baiklah. Gu Jingshan dengan enggan menyetujui, merasa agak khawatir. Keponakannya, meskipun cukup menarik, memiliki sedikit sifat pemarah. Kalau saja dia tahu apa yang telah direncanakan oleh pamannya, bukankah dia akan menentangnya? Li Qiaohong, yang duduk di dekatnya, melihat posisi sulit yang dihadapi suaminya, dan berkata. Tahun-tahun sebelumnya, ketika Gu Yiran kembali, banyak teman sekolah dan rekan kerja datang menjenguknya. Saya tidak tahu apa rencananya tahun ini. Perkataan Li Qiaohong mengisyaratkan adanya dorongan untuk menunda masalah tersebut. Dalam dunia orang dewasa, tidak menyetujui secara langsung sama saja dengan penolakan. Selalu ada waktu untuk berkumpul dengan teman sekolah dan rekan kerja. Aku sudah memesan tempat untuk kita mendaki dan mengunjungi pemandian air panas selama liburan panjang. Bukankah itu menyenangkan, kata Li Xingqing. Kita tunggu Gu Yiran kembali, dan aku akan bicara dengannya tentang hal itu. Itulah semangatnya, kata Li Xingqing. Li Bo kita bekerja di biro keuangan dan sudah menjadi wakil kepala. Gu Yiran dari keluargamu juga sangat dihormati, sudah waktunya mereka lebih banyak berinteraksi. Keluarga kita sangat dekat, anak-anak kita seharusnya tidak menjadi orang asing. Gu Jingshan dan Li Qiaohong bertukar pandang, tak banyak yang bisa mereka katakan, dan hanya bisa mengangguk setuju. Gu Yiran adalah keponakannya, dan bahkan jika itu untuk kencan buta, dia harus memberitahu orang tua Gu Yiran, dia tidak bisa memutuskan masalah ini sendirian. Lagi pula, Gu Yiran pernah berkata sebelumnya bahwa dia belum mempertimbangkan masalah ini, tetapi masalah itu datang tanpa sepatah kata pun.
Ketika Gu Yiran kembali, dia bahkan tidak tahu bagaimana harus mulai menjelaskannya. Dengan pejabat tertinggi yang memegang kekuasaan paling besar, dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Oh ya, bukannya kamu baru saja bilang Gu Yiran mau ke rumah rekan kerjanya? Bagus, biar Libo kita yang antar dia ke sana. Baru saja saya dengar dia pergi dengan seorang rekannya, dan mereka berkendara ke sana bersama-sama. Oh, dia menumpang di mobil rekannya. Li Xingqing menjadi sedikit gelisah, apakah itu rekan pria atau rekan wanita? Sulit untuk mengatakannya, ada banyak pria dan wanita di kantor mereka. Saya tidak bisa memastikan siapa yang dia temani. Gu Yiran, sebagai orang yang ekstrovert, dilaporkan dekat dengan beberapa rekan pria, jadi pada titik ini, Gu Jingshan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Dering-dering-dering. Saat itu, ponsel Gu Jingshan berdering. Gu Yiran yang menelepon. Paman, aku hampir sampai di pintu depan, aku agak terlambat, bisa tolong bawakan barang-barangnya ke bawah, hehe. Tentu, aku turun sekarang. Hehe, terima kasih, Paman. Nanti kalau aku pulang, aku akan membeli sebotol anggur dari ayah untuk menebusnya. Bajingan kecil, jawab Gu Jingshan sambil tertawa, tunggu aku di bawah. Setelah menutup telepon, perhatian seluruh keluarga tertuju pada Gu Jingshan. Apa yang terjadi, apakah Gu Yiran sudah kembali? Dia bilang dia sedang terburu-buru, memintaku untuk membawa barang-barang itu turun. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang, kudengar dia akan menemui pemimpin mereka, kita tidak bisa menunda ini. Bagus sekali, kita juga harus pergi, dan melihat Gu Yiran di sepanjang jalan. Duduklah sebentar lagi, lalu makan siang. Kata Gu Jingshan dengan sopan. Aku ada urusan lain sore ini, ayo kita bicarakan lain hari saat Gu Yiran kembali. Tidak apa-apa, karena kamu sibuk, aku tidak akan menahanmu. Kita semua keluarga di sini, tidak perlu formalitas seperti itu. Setelah membereskan semuanya dengan cepat, Gu Jingshan sambil membawa barang-barang, menuju ke bawah bersama kedua keluarga. Menyadari Gu Yiran belum datang, mereka mulai mengobrol santai di lantai bawah. Pak Tua Gu, lihat mobil kita ini, seharusnya masih bagus, kan? Setelah perjalanan kita, seharusnya tidak merusak reputasi kita, kan? Kata Li Xingqing sambil menunjuk BMW seri 5-nya. Mobil ini harganya lebih dari 600.000, mengendarai mobil sebagus ini pasti tidak akan merusak reputasimu, kata Gu Jingshan sambil tersenyum. Keluarga mereka juga memiliki mobil, tetapi itu hanya Mustang yang harganya lebih dari 100.000, yang tidak dapat dibandingkan dengan BMW seri 5. Li Xingqing merasa sedikit bangga, percaya bahwa membeli mobil ini adalah keputusan yang sangat tepat, setidaknya ia mendapat banyak muka. Dengan kondisi keluarga Li saat ini, memikirkan untuk menjadi kerabat melalui pernikahan sudah lebih dari cukup. Tepat pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Mengikuti sumber suara, mereka melihat sebuah mobil sport hitam melaju perlahan ke arah mereka. Mobil jenis apa itu? Pasti mahal, kan? Tanya Li Xingqing heran. Ayah, itu Bugatti, tapi aku tidak yakin modelnya, tapi harganya pasti mahal, mungkin puluhan juta, kata Li Bo dengan iri. Sebenarnya biayanya puluhan juta. Keluarga Li, termasuk Gu Jingshan, merasa tercengang. Meskipun Zonghai adalah kota terkaya di negara itu, tempat mereka tinggal hanyalah komunitas biasa, dan sebagian besar penduduk di sini adalah orang-orang biasa. Sangat jarang melihat BMW atau Audi melintas, apalagi melihat mobil sport super masa kini, yang harganya semahal itu. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang bisa mengendarai mobil seperti itu, mungkin orang kaya generasi kedua, karena orang biasa mungkin bahkan tidak mampu membeli bensin, kata Li Xingqing. Saat kedua keluarga itu menonton, mereka terkejut melihat mobil sport hitam itu tiba-tiba berhenti di depan mereka. Awalnya, Gu Yiran tidak berencana untuk keluar, tetapi melihat paman dan teman-temannya membuatnya merasa tidak sopan jika tidak keluar, jadi dia membuka pintu mobil dan keluar. Melihat Gu Yiran keluar dari mobil, semua orang sangat terkejut. Gu Yiran, ini wakil kepala sekolah Li dari sekolah kami, Gu Jingshan memperkenalkan. Halo, Paman Li, Gu Yiran mengangguk, menyapanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Xingqing merasa sedikit canggung saat dia mengangguk, tatapannya tertuju pada Lin Yi. Penasaran siapa pengemudinya? Paman, barang-barangnya. Aku sedang terburu-buru, aku harus pergi sekarang. Gu Jingshan memberi Gu Yiran sekotak ginseng tua. Paman, aku pergi dulu, dan akan segera kembali. Gu Yiran, dengan tergesa-gesa, mengambil barang-barang itu dan berbalik untuk pergi. Hei, tunggu sebentar. Gu Jingran menarik Gu Yiran, dan bertanya dengan tenang. Rekan kerjaku, jawab Gu Yiran dengan tenang. Rekan kerjamu. Gu Jingshan jelas tidak percaya, mobil ini pasti sangat mahal.
Harganya seperti 1,2 miliar, jelas tidak murah. Bab 2347. Dilema. 120 juta. Kedua keluarga itu tersentak. Dia bilang begitu padaku, seharusnya itu sepadan. Guyiran melirik arlojinya dan berkata, Paman dan Bibi, aku akan membicarakan masalah ini nanti, aku harus pergi sekarang. Guyiran tidak terlalu memperhatikan, membuka pintu mobil, dan pergi bersama Lin Yi. Ini, bagaimana ini bisa terjadi, rekan Guyiran, dia benar-benar mengendarai mobil seharga 120 juta, kata Li Qiaohong dengan heran. Entahlah, aku bahkan tak pernah bermimpi melihat uang sebanyak itu. Tapi pemuda yang mengemudikan mobil itu, dia terlihat cukup baik dan tampan, kata Li Qiaohong dengan sengaja. Memang, dia tampak cukup baik. Si Tuagu, kami ada urusan lain, jadi kami pergi dulu, kata Li Xingqing dengan canggung. Jika kamu ada urusan, aku tidak akan menahanmu, kita bertemu lain waktu saja. Keluarga Li dengan canggung masuk ke dalam mobil dan segera melaju pergi. Setelah meninggalkan rumah Paman Guyiran, keduanya pergi ke tempat Li Xianghui. Rumah Li Xianghui juga berada di lingkungan biasa, tidak tua namun juga tidak baru, dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap, cukup nyaman untuk ditinggali. Sebaliknya, tempat seperti pavilion Jiushu tampak kurang semarak. Apakah kamu sudah menghubungi saudara Li akhir-akhir ini, bagaimana kabarnya? Aku menjemputnya dari rumah sakit 2 hari yang lalu, tapi dia tampak agak tidak bahagia. Guyiran merapikan rambutnya, suasana hatinya juga agak muram, dia menghela napas. Jangan tertipu oleh bagaimana saudara Li cenderung tidak berkompetisi atau berkelahi. Itu karena kita masih muda, dan dia membiarkan kita melakukan apapun yang kita mau, tetapi sebenarnya dia juga kompetitif. Sekarang setelah kejadian ini, dia jelas mengerti bahwa dia tidak bisa kembali ke pekerjaan aslinya, dan bahkan dipertanyakan apakah dia bisa hidup seperti orang normal. Kurasa dia masih belum bisa melupakannya. Bahkan jika kamu tidak meneleponku kemarin, aku pasti sudah menghubungimu dan kita tetap perlu bertemu. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan, pulih ke level ini sudah cukup baik, kata Lin Yi. Sekarang semuanya tergantung pada kemauannya sendiri. Ada kasus serupa di bidang medis yang juga telah pulih, kita tidak boleh terlalu pesimis, mari kita berpikir positif. Baiklah, Guyiran dibimbing oleh Li Xianghui, jadi hubungan mereka seperti guru dan murid, oleh karena itu dia mengingatnya. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya memarkir mobil di blok perumahan tempat Li Xianghui tinggal. Sama seperti sebelumnya, saat mobil itu tiba, banyak orang yang memperhatikannya, beberapa pemuda dan pemudi mengambil beberapa foto dengan ponsel mereka. Lin Yi tidak terlalu memperhatikan, dan bersama Guyiran, membawa hadiah, mereka memasuki rumah Li Xianghui. Hei, apa yang membawamu ke sini? Pintu dibuka oleh Zhang Wenli, yang dengan hangat menyambut Lin Yi dan Guyiran ke dalam rumah. Rumah Li Xianghui tidak besar, ruang yang dapat digunakan sekitar 60 meter persegi, cukup untuk keluarga beranggotakan 3 orang tanpa merasa sempit. Saat memasuki rumah, mereka melihat Li Xianghui duduk di sofa, dengan sepasang kruk di sampingnya. Halo, Paman, Bibi, sapa putri Li Xianghui kepada keduanya. Guyiran menepuk kepalanya, kudengar kamu peringkat kedua di final. Bagus sekali. Gadis itu menyeringai, aku akan mencoba menjadi yang pertama lain kali. Jika kamu bisa menjadi yang pertama, bagaimana kalau aku mengajakmu ke Disney? Kita sudah sepakat, jangan bohong, kata gadis itu serius. Bibi tidak pernah berbohong padamu, jika kamu menjadi yang pertama, aku akan membawamu. Janji kelingking. Gadis itu mengulurkan jari kelingkingnya. Kerjakan pekerjaan rumahmu, yang ada di pikiranmu hanya bermain, tegur Li Xianghui. Guh. Gadis itu memasang wajah polos, seolah tak menyadari betapa seriusnya cedera kaki ayahnya. Gadis itu dengan patuh kembali ke kamar, sementara Lin Yi dan Guyiran duduk di sebelahnya. Sementara itu, Zhang Wenli mengeluarkan buah-buahan yang telah dicuci dan meletakkannya di atas meja kopi. Kalian berdua baru saja datang, ngapain beli apa-apa? Kamu jadi repot banget di rumah sakit, aku jadi kasihan. Itulah yang seharusnya kita lakukan, saudara Li juga menjaga kita dengan baik di kantor polisi. Kalian duduk di sini, aku akan masak. Makan siang akan dimakan di sini, jangan pergi. Kakak ipar, jangan repot-repot, kami ada urusan lain, jadi kami tidak akan makan di sini, kata Guyiran. Sudah hampir tengah hari, kita akan makan siang, makan saja di sini, jangan malu-malu. Melihat antusiasme Zhang Wenli, keduanya merasa sulit untuk menolak, dan mengangguk setuju. Saudara Li, bagaimana kabarmu, apakah kamu bisa berjalan, tanya Lin Yi. Li Xianghui menepuk-nepuk kaki kirinya, aku masih tak sanggup menahan beban. Kamu terlalu cemas, biarkan lukanya sembuh sedikit lebih lama,
kalau tidak, itu bisa jadi kontraproduktif. Baiklah, jangan bicarakan aku, kata Li Xianghui sambil tersenyum. Mari kita minum-minum nanti. Jangan, dalam kondisimu saat ini, kamu tidak boleh minum, lebih baik obati lukamu dulu, kata Gu Yiran. Setelah tahun baru, ketika semua orang berkumpul, kita bisa minum saat itu. Minum sedikit tidak apa-apa, jangan terlalu kaku, kata Lin Yi. Gu Yiran memutar matanya, merasa tidak berdaya melawan Lin Yi, lalu pergi ke dapur untuk membantu Zhang Wenli menyiapkan makan siang. Kakak ipar, kamu tidak ada kerjaan hari ini. Dengan kondisi saudara Li seperti ini dan juga harus menjemput anak saya tidak bisa bekerja, jadi saya meminta cuti 2 bulan dari rumah sakit, kita lihat saja nanti. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi, kami bisa membantu menjemput anakmu? Gu Yiran melakukan ini dengan tujuan untuk menyemangati Zhang Wenli agar terus bekerja. Meskipun saudara Li saat ini sedang cuti berbayar, menurut kebijakan, ia hanya menerima gaji pokok, yang jumlahnya tidak seberapa. Jika Zhang Wenli juga harus mengambil cuti, kondisi keuangan keluarganya akan sangat terdampak, sehingga sulit untuk bertahan hidup. Kamu juga punya urusan sendiri, bagaimana mungkin kamu bisa mencurahkan seluruh energimu untuk keluarga kita, kata Zhang Wenli dengan senyum detir. Kalau dia punya pilihan, dia juga lebih suka bekerja. Rumahnya masih ada cicilannya, dan anaknya butuh biaya sekolah, jadi mengandalkan gaji pokok saudara Li saja mungkin tidak cukup. Saya menghubungi pengelola properti komunitas untuk pekerjaan rumahan yang bisa dilakukan tanpa gangguan. Pekerjaan ini cukup fleksibel, memungkinkan saya mendapatkan penghasilan, dan juga mengurus saudara Li sampai periode ini berakhir. Kakak ipar, kalau kamu kesulitan, cerita saja. Uangku mungkin tidak banyak, tapi aku juga punya puluhan ribu dolar, aku bisa mentransfernya ke kakak Li. Jangan, kau tahu orang seperti apa saudara Limu, kau muridnya, bagaimana mungkin dia menerima uangmu, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya, kata Zhang Wenli penuh rasa terima kasih. Saya sudah mencatat kekhawatiran Anda, tidak perlu khawatir tentang kami. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan kami, Anda harus memberitahu kami. Ding ding ding. Saat keduanya sibuk menyiapkan makan siang, seseorang mengetuk pintu dengan nada mendesak. Bab 2348. Sombong. Aku akan membuka pintunya. Zhang Wenli mengeringkan tangannya dan pergi membuka pintu. Paman Li, paman ketiga Li, apa yang membawamu ke sini? Melihat pengunjung itu, Zhang Wenli sedikit terkejut dan segera mempersilakan mereka masuk. Dua pria tua masuk, keduanya mirip Li Xianghui, mereka pasti saudara dari pihaknya. Hui kecil sudah keluar dari rumah sakit, kami khawatir, jadi kami datang menjenguknya. Pembicaranya adalah Li Yutian, paman kedua Li Xianghui, dan pria di sampingnya, bernama Li Yuliang, adalah paman ketiganya. Gu Yiran melirik kedua lelaki itu dan menyadari bahwa mereka datang dengan tangan kosong, yang langsung membuat dia kehilangan minat pada mereka. Karena mereka datang untuk menjenguk orang sakit, kenyataan bahwa mereka datang tanpa membawa apapun membuatnya mempertanyakan niat mereka. Silakan masuk dan duduk. Zhang Wenli mengeluarkan kursi, keduanya adalah rekan Xianghui, kalian semua datang pada waktu yang sama. Li Yutian tersenyum dan mengangguk, kebetulan sekali, bagaimana dengan kakinya, bisakah kamu berjalan sekarang? Masih tidak mungkin, saya butuh kruk, jawab Li Xianghui. Cedera kakimu sangat parah, kamu mungkin tidak bisa kembali bekerja dalam waktu dekat. Saya harus pulih setidaknya selama setengah tahun, jawab Li Xianghui jujur. Mungkinkah ada efek yang bertahan lama? Sulit untuk mengatakannya, tergantung pada situasinya. Kamu kan polisi. Kalau kamu sampai kena dampak jangka panjang, apa unitmu masih mau menampungmu? Lin Yi sedikit mengernyit, menyadari bahwa orang-orang ini agak tidak bijaksana. Tetapi karena ini masalah keluarga, sebagai orang luar, bukan haknya untuk bicara banyak. Li Xianghui tersenyum pahit, sulit untuk mengatakannya, aku akan mengikuti pengaturan dari unitku. Kurasa mereka mungkin tidak akan menahanmu, komentar Li Yutian. Bukankah saudaramu bekerja di layanan masyarakat? Tahun lalu salah satu rekannya mengalami situasi serupa, mengambil cuti beberapa bulan, lalu dipulangkan karena suatu alasan. Pekerjaanmu tidak seperti layanan masyarakat, ini pekerjaan garis depan, apakah kamu bisa bertahan memang menjadi masalah. Kita tunggu saja bagaimana nanti. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Li Xianghui tidak tahu harus menjawab apa, tetapi ia jelas tidak ingin membahas topik ini terlalu banyak. Karena dia sudah mengantisipasi kondisi dirinya saat ini akan membuatnya tidak layak untuk bertugas di garis depan. Paman kedua, sudah hampir siang, kenapa kamu tidak makan siang saja? Aku akan memesan minuman beralkohol dari lantai bawah. Tidak, kami tidak akan tinggal untuk makan siang, kata Li Yutian. Hari ini, selain mengunjungi Little Hui,
ada hal lain yang ingin kami bicarakan denganmu. Kakak iparmu berencana memulai bisnis dengan seseorang, sepertinya cukup menjanjikan, dan mereka seharusnya bisa menghasilkan uang. Kedengarannya bagus, kata Zhang Wenli sambil tersenyum. Memang, tapi butuh investasi 30.000 yuan per orang. Kami susah payah dan hanya berhasil mengumpulkan 27.000, jadi kami masih kekurangan 3.000 yuan, dan saya sudah mengkhawatirkan hal ini. Lin Yi segera mengerti maksudnya. Mereka pada dasarnya datang ke sini untuk meminta uang. Situasinya mirip dengan kami, keponakanmu akan menikah, dan kami masih membutuhkan 20.000 yuan untuk peralatan rumah tangga. Saya juga mengkhawatirkan hal itu, kata Liu Liang. Ini. Pasangan itu bertukar pandang. Karena cerdas, mereka dapat dengan jelas menangkap makna tersirat dalam kata-kata mereka. Li Xianghui ragu sejenak, paman kedua, paman ketiga, jangan khawatir, beri aku waktu beberapa hari, dan aku akan mengirimkan uangnya kepadamu. Meskipun biaya operasi ditanggung oleh rumah sakit, ada banyak biaya tersembunyi lainnya yang harus ditanggung sendiri. Li Xianghui pada awalnya tidak begitu kaya, dengan hipotek yang harus dibayar, dan tabungan yang cepat menipis, mereka harus meminjam 50.000 dolar dari keluarga. Tak disangka, baru sebulan kemudian mereka sudah datang lagi minta uang. Lihat cara bicaramu. Kami datang hanya untuk membahas situasi keluarga kami, bukan untuk meminta uang. Aku tahu, tapi memang sudah seharusnya kita membayar utang. Kita perlu mencari cara untuk mengembalikan uangnya. Zhang Wenli, tidak seperti Li Xianghui, tidak memiliki banyak kesabaran. Paman kedua, paman ketiga, waktu kita pinjam uang, bukannya kamu bilang nggak perlu buru-buru. Kok baru sebulan lebih, kamu udah di depan pintu rumah kita. Itu karena saudara Li sudah tidak bisa bekerja dengan baik lagi, Gu Yiran menimpali. Saat ini dia sedang cuti berbayar, tetapi setelah beberapa bulan, Subbiro akan memiliki pengaturan baru. Dia pasti tidak akan bisa melanjutkan sebagai kepala tim, dan mereka khawatir uang mereka akan terbuang sia-sia, jadi mereka bergegas ke sini. Omong kosong macam apa itu? Apa kita tipe yang suka menendang orang saat mereka sedang terpuruk, balas Liu Tian pura-pura marah. Ayolah, paman kedua, dia masih muda, jangan tersinggung, kata Li Xianghui dingin. Beri aku waktu seminggu, dan aku akan memastikan untuk mengirimkan uang itu kepadamu. Sebenarnya, kami tidak terburu-buru mencari uang. Kalau ada, silakan kirim saja. Lagi pula, kami juga sangat membutuhkan uang di rumah, kata Liu Tian. Hui kecil sudah bilang, kita tidak usah di sini lagi. Sebentar lagi tahun baru Imlek, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Ya, kami pamit dulu. Paman kedua, saya tunggu teleponnya. Setelah setuju, keduanya berdiri untuk pergi tetapi dihentikan oleh Lin Yi. Lin Yi, kamu. Saudara Li, tunggu sebentar, apapun itu, kita bisa membicarakannya nanti. Melihat Lin Yi hendak memberi mereka uang, ekspresi mereka berubah gembira. Sungguh baik sekali dirimu. Kalian berani-beraninya minta uang, jadi kenapa malu menerimanya? Cepat, jangan buang-buang waktuku. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera mengeluarkan ponsel mereka, seolah takut Lin Yi tidak akan memberi mereka uang. Berdasarkan kabar yang kudengar tadi, yang satu berutang 30.000 dan yang satunya lagi berutang 20.000. Baru sebulan, jadi aku akan mentransfer tambahan 5.000 yuan kepada masing-masing sebagai bunga. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun, dan jangan merasa saudara Li berutang budi padamu. Uang ini seharusnya cukup. Mereka bahkan menawarkan 5.000 yuan sebagai bunga. Kegembiraan mereka meningkat karena ini di luar dugaan mereka. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Keduanya tidak berani mengucapkan penolakan yang sopan dan hanya mengangkat telepon mereka, menunggu Lin Yi memberi mereka uang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lin Yi mentransfer uangnya. Lin Yi, dengan apa yang telah kau lakukan, bagaimana kami harus membalasmu? Zhang Wenli merasa bersyukur, tetapi pada saat kritis seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menerima bantuan Lin Yi. Karena memang tidak ada sepeser pun yang tersisa di rumah. Tidak masalah, anggap saja ini pinjaman dariku. Lin Yi berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ada beberapa hal yang mungkin belum Anda ketahui, saya datang ke sini hari ini khusus untuk membahas hal ini. Meskipun saudara Li terluka dan jelas tidak bisa tetap berada di garis depan, ternyata ini adalah berkah tersembunyi. Ada arahan baru dari atas, yang mengangkat saudara Li sebagai kepala departemen peralatan, dan mempromosikannya dari posisi di tingkat seksi ke tingkat kantor. Termasuk gaji dan bonus, beliau akan membawa pulang setidaknya 400.000 yuan setahun. Jadi, membayar kembali 60.000 yuan ini kepada saya bukanlah masalah sama sekali. Bab 2349.
Gelombang era. Dipromosikan, dipromosikan. Li Xianghui dan Zhang Wenli sama-sama tercengang, butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Memang ini informasi internal, sudah final, tapi karena sudah hampir tahun baru, dokumen resminya belum keluar, mungkin harus menunggu sampai hari ke-8 saat pekerjaan resmi dimulai kembali. Ini. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat Li Xianghui merasa seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga. Menurut tebakannya, takdir terbaik baginya adalah dipindahkan ke departemen seperti biro registrasi rumah tangga untuk menangani pekerjaan kantor. Tak disangka, dia naik 2 tingkat. Pimpinan tinggi tidak melupakan kami, meskipun kami terluka, saya sudah merasa puas, kata Zhang Wenli sambil menyeka air matanya. Lagi pula, saudara Li sudah membayar iurannya, wajar saja jika atasan memberi kita penghargaan ini, kata Lin Yi. Orang-orang itu sentimental, dan dengan kejadian ini, Anda mungkin telah melihat warna asli beberapa orang. Perkataan Lin Yi terus terang, dan semua orang tahu siapa yang ia maksud. Namun Li Xianghui terkenal sangat baik dan tidak akan berbicara sembarangan seperti Lin Yi, dia tetap berkata dengan sopan. Paman kedua, paman ketiga, kalian berdua punya masalah di rumah, aku tidak akan menahan kalian di sini untuk makan malam lagi. Mereka berdua berdiri di sana, tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Mereka datang hari ini memang demi uang. Tetapi mereka tahu bahwa Li Xianghui sedang dalam kondisi yang buruk, dan terlebih lagi, perawatan medisnya menghabiskan banyak uang, dan karena pekerjaannya hilang, mereka takut tidak dapat membayar utang mereka sendiri, jadi mereka ingin mendapatkan uang mereka kembali secepat mungkin. Sekarang, ternyata, dia tidak hanya tidak kehilangan pekerjaannya, tetapi dia juga mendapat promosi, dengan gaji tahunan setidaknya 400.000 sebagai gaji pokok. Yang terpenting, koneksinya pasti akan lebih baik dari sebelumnya, dan mereka mungkin membutuhkannya di beberapa titik. Kejadian ini telah menghancurkan segalanya. Hui kecil, sebenarnya urusan keluarga tidak mendesak, dan paman kedua sudah lama tidak bertemu denganmu. Ayo kita tinggal hari ini dan minum-minum, kata Liu Tian. Ya, paman ketiga akan bergabung denganmu untuk minum juga, kata Liu Liang. Soal uang, aku baru saja memikirkannya. Kalaupun aku kekurangan uang untuk pernikahanku, itu tidak akan banyak berpengaruh. Nanti aku transfer kembali ya, simpan saja untuk saat ini. Kamu belum pulih sepenuhnya, banyak pengeluaran, kesehatan yang utama. Tidak perlu mentransfer uang kembali, simpan saja, kata Li Xianghui. Lin Yi sudah mentransfer 5.000 yuan tambahan kepada kalian masing-masing, pinjaman gaji tidak memiliki bunga sebesar ini, jadi biarkan saja. Melihat Li Xianghui telah mengeluarkan perintah untuk pergi, dan ekspresinya tidak melunak sedikit pun, mereka merasa malu untuk tinggal lebih lama dan pergi dengan sedih. Setelah mereka pergi, tanpa ada orang luar di rumah, Li Xianghui dengan cemas bertanya. Lin Yi, bagaimana kamu tahu tentang ini? Hal inilah yang membingungkan Li Xianghui, mengingat berita sepenting itu, bahkan jika informasi internal diketahui, Liu Guangxian seharusnya mengetahuinya terlebih dahulu, bukan Lin Yi. Aku punya pacar, dia punya latar belakang, jadi. Baiklah, aku mengerti, Li Xianghui tertawa terbahak-bahak. Lin Yi, kamu luar biasa, kata Zhang Wenli sambil tersenyum. Di masyarakat saat ini, memang sulit untuk bertahan hidup tanpa koneksi, mungkin pacarmu bisa membantumu di masa depan. Kakak ipar, jangan menaruh harapan seperti itu padanya, Bu Yiran memutar matanya dan berkata. Pacarnya, berusaha melengkapi semua 12 zodiak, diragukan apakah itu bisa bertahan. Hei, jangan rusak reputasiku di depan kakak ipar. Keduanya bertengkar sebentar, dan kemudian makan siang hampir siap. Namun, baik Lin Yi maupun Bu Yiran hanya makan sedikit karena mereka berdua memiliki urusan yang harus diselesaikan pada sore hari, tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Li Xianghui tidak memaksa mereka untuk minum lagi. Sekitar pukul 1 siang, mereka selesai makan. Setelah meninggalkan rumah Li Xianghui, Lin Yi mengantar Gu Yiran pulang dan kemudian berkendara ke tempat Wang Ying. Kamu akhirnya di sini, aku sangat merindukanmu. Melihat Lin Yi masuk, Wang Ying maju dan memeluk lehernya. Apakah kamu sudah menunggu dengan cemas? Kata Lin Yi sambil menatap koper penuh di sebelahnya, menopang pantat Wang Ying. Tidak perlu cemas, asal aku bisa pulang hari ini, tidak apa-apa karena besok baru tahun baru. Hanya saja aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku agak merindukanmu. Hanya saja aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, benar-benar tidak punya waktu. Tidak apa-apa, aku mengerti, ada begitu banyak orang yang harus kau tangani, ditambah lagi Presiden Ji sedang hamil, aku tidak mengeluh. Lin Yi menyeringai dan mencubit pantat Wang Ying, itulah sebabnya mereka berkata wanita yang dewasa lebih baik, jauh lebih pengertian daripada gadis-gadis muda. Tentu saja,
Itu kentunganku. Ayo berangkat, hari sudah mulai malam, besok tahun baru, ayo pulang lebih awal untuk berkumpul dengan keluarga. Lin Yi membantu membawakan kopernya, dan bersama-sama mereka turun dan mengantarnya ke bandara. Setelah mengantar Wang Ying, Lin Yi tidak pulang tetapi pergi ke perusahaan Yanqi. Menemukan perusahaan tersebut kekurangan staf karena sebagian besar telah pulang untuk tahun baru. Besok adalah hari tahun baru, mengapa kamu masih di sini? Kapan kamu akan pergi? Tanya Lin Yi di kantor. Yanqi bereaksi serupa terhadap Wang Ying, memeluknya erat, enggan melepaskannya. Ada produser yang datang ke Zonghai malam ini, kami berencana makan malam untuk membahas film baru. Jam berapa ini akan berakhir, aku akan datang menjemputmu. Yanqi tampak gembira, tidak perlu, kita sudah bertemu beberapa kali, dan dia seorang wanita, jangan khawatir. Jadi, kapan kamu berencana pulang? Besok. Setelah makan malam nanti, aku akan pulang dan mencoba tiba sebelum fajar. Kalau begitu, bawa pulang pesawatku, pesawatnya sudah ada di bandara. Terima kasih, Direktur Lin. Yanqi mengedipkan mata pada Lin Yi, ada yang harus dilakukan nanti. Apakah kamu punya sesuatu? Tidak juga, aku bebas untuk beberapa jam ini, kalau kamu bebas, kupikir kita bisa jalan-jalan. Ayo pergi. Hehe, tunggu aku ganti baju. Yanqi mengeluarkan mantel hitam dari lemari pakaian kantor, mengenakan legging hitam di baliknya yang membentuk lekuk tubuh sempurna, dan mengenakan mantel itu, sikap kewanitaannya yang kuat tak diragukan lagi tersorot. Setelah meninggalkan perusahaannya, mereka tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Pertama pergi menonton film, kemudian mencari kedai kopi, duduk, dan mengobrol tentang hal-hal remeh-temeh sehari-hari, tidak ada yang substansial. Bagi keduanya, cara berinteraksi ini adalah yang terbaik. Malam harinya, Yanqi pergi ke pesta, dan Lin Yi tidak berkeliaran melainkan berkendara santai pulang ke rumah. Jalanan dipenuhi suasana pesta, wajah semua orang berseri-seri dengan senyum gembira. Di era yang menyesakkan ini, Tahun Baru Imlek memberi setiap orang alasan yang cukup untuk menikmati hidup dengan manja. Lin Yi tiba-tiba teringat kalimat dari A Tale of Two Cities. Itu adalah masa-masa terbaik, itu adalah masa-masa terburuk. Dalam arus zaman yang penuh gejolak ini, ia hanya sekadar semprotan yang tidak mencolok. Bab 2350. Dokter Jepang. Setelah kembali ke rumah, Lin Yi mendapati Ji Qingyan tengah meringkuk di sofa, tengah asyik memperhatikan sesuatu. Song Lan dan Ji Antai sedang sibuk di dapur. Menurut tradisi keluarga Ji, mereka mengunjungi rumah kakeknya untuk tahun baru setiap tahun, jadi tidak banyak yang perlu dipersiapkan di rumah. Apa yang sedang kamu lihat? Ah, kamu kembali. Saat melihat Lin Yi, Ji Qingyan membetulkan posisinya lalu mengeluarkan laporan dari meja kopi. Coba lihat ini. Dokter bilang kadar progesteron saya agak rendah dan menyarankan suntikan. Saya tidak berani main-main, jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Coba kulihat. Lin Yi mengambil laporan itu dan melihatnya sekilas. Meskipun nilainya sedikit rendah, namun masih di atas batas bawah dan karenanya sepenuhnya baik-baik saja. Kalau menurut rumah sakit Huasan atau berdasarkan pengalaman klinisnya sendiri, suntikan sama sekali tidak diperlukan, cukup perawatan yang baik saja. Selama 2 bulan pertama berlalu tanpa nilai yang terlalu rendah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, yang membuat Lin Yi bingung adalah rumah sakit tempat Ji Qingyan diperiksa ternyata diatur khusus olehnya, dan ia sudah berbicara dengan staf rumah sakit. Kecil kemungkinan mereka akan menakut-nakuti Ji Qingyan dengan sengaja lalu meresepkan obat yang tidak perlu. Lagi pula, obat itu tidak berharga, hanya sekitar 10 yuan masing-masing, sama sekali tidak diperlukan. Kamu pasti sudah menjalani beberapa pemeriksaan beberapa hari terakhir ini. Mana hasil labnya? Coba saya lihat. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu. Ji Qingyan naik ke atas lalu membawa sebuah map merah muda yang berisi beberapa laporan lab. Semua laporan sama, memeriksa kadar HCG dan progesteron. Lin Yi memeriksanya dan mendapati kadar HCG meningkat 2 kali lipat dengan baik, hanya progesteronnya yang sedikit rendah tetapi masih di atas batas bawah, jadi tidak ada masalah. Apa yang dikatakan dokter saat pemeriksaan sebelumnya? Apakah mereka menyarankan suntikan progesteron? Ji Qingyan menggelengkan kepalanya, hanya memberitahuku untuk menjaga kesehatan di rumah, tidak menyebutkan suntikan. Lalu apa maksudnya? Lin Yi berpikir sejenak, sudah hampir 2 bulan, pemeriksaan seperti itu tidak perlu lagi nanti. Referensi itu tidak penting jika kamu masih disarankan untuk disuntik. Aku perlu memeriksa apa yang sedang dilakukan dokter saat aku senggang. Ji Qingyan menamparkan Lin Yi pelan, jangan mengumpat terus, kamu akan segera menjadi ayah, aku tidak ingin kamu mengajarkan kebiasaan buruk pada anak kita. Lin Yi terkekeh, mengerti. Saya rasa mungkin karena pergantian dokter, setiap orang punya metode perawatan yang berbeda.
Mungkin dokter baru itu berpikir saya perlu disuntik dari sudut pandangnya. Dokter baru. Lin Yi terkejut. Ji Qingyan mengangguk, seorang dokter dari Jepang, berusia lebih dari 50 tahun, baik hati dan berpenampilan suci, sungguh menggemaskan. Seorang dokter dari Jepang. Mendengar itu membuat ekspresi Lin Yi berubah. Dia sangat sensitif terhadap hal-hal apapun yang berkaitan dengan Jepang saat ini. Karena sebelumnya mereka telah mencuri materi bersejarah dari Jepang, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah dan akan mencoba mengambilnya kembali. Jadi selama periode ini, Lin Yi waspada terhadap mereka. Kini tiba-tiba seorang dokter Jepang muncul, yang membuatnya cukup gugup. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah dokter meresepkan obat apapun bersamaan dengan suntikan hari ini? Ya, kata Ji Yanyan. Saya membawanya pulang tetapi tidak menggunakannya, berencana untuk berkonsultasi dengan Anda terlebih dahulu. Mana obatnya? Coba kulihat. Ji Qingyan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku meja kopi, berisi 8 suntikan. Dokter memberikan ini kepadaku, menyuruhku untuk menggunakan 1 per hari, katanya kondisiku tidak parah, 1 saja sudah cukup. Jangan lakukan injeksi untuk saat ini. Baiklah, aku percaya padamu. Dibandingkan dengan dokter, Ji Qingyan lebih mempercayai Lin Yi. Ditambah lagi, dia cukup takut dengan suntikan. Lin Yi mengambil laporan itu dan kembali ke atas ke kamarnya, lalu menelepon Direktur Rumah Sakit Ruijin. Direktur Li, apakah Anda sibuk? Tidak banyak, sibuk dengan persiapan tahun baru di rumah. Direktur Li Dawei bertanya sambil tersenyum. Kepala sekolah Lin, datang jam segini, apakah Anda sedang memeriksa keadaan istri Anda? Tepat sekali, Lin Yi tertawa dan berkata. Saya dengar darinya bahwa dokter yang memeriksanya hari ini berasal dari Jepang. Apakah kepala bagian diagnostik prenatal rumah sakit kita sudah berubah? Tidak ada perubahan di sana, masih Direktur Ma. Tapi Dr. Sanda adalah pakar di bidang ini, bahkan seorang calon penerima Nobel. Dalam beberapa tahun terakhir, dana penelitian di Jepang sangat terbatas, dan beliau merasa tidak ada lagi ruang pengembangan di sana, jadi beliau datang kepada kami. Saya pikir beliau cukup cakap, jadi saya biarkan beliau menangani kasus istri Anda. Saya mengerti, terima kasih, Direktur Li. Sama-sama, kami semua keluarga di sini. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon dan masuk ke akun resmi Rumah Sakit Ruijin dan menemukan orang bernama Sanda Tailang yang disebutkan oleh Li Dawei. Nama lengkapnya adalah Sanda Tailang, dan dia memang memiliki rekam jejak yang mengesankan, bahkan bersaing dengan Li Chuhan. Lin Yi mengelus dagunya, tidak yakin apakah dia terlalu banyak berpikir. Namun di masa kritis ini, seseorang harus berhati-hati. Setelah merenung cukup lama, Lin Yi turun dari lantai atas, mengambil mantelnya dari rak, dan meminum obat yang dibawa Ji Qingyan dari rumah sakit. Aku akan keluar sebentar, akan kembali sebentar lagi, tidurlah jika kamu lelah. Melihat Lin Yi hendak pergi, seluruh keluarga berkumpul. Berkendara lebih pelan saat kamu keluar malam ini, saran Song Lan. Aku tahu, aku akan segera kembali. Baiklah, lanjutkan, urus-urusanmu dulu. Sebelum pergi, Lin Yi mencium pipi Ji Qingyan, lalu pergi ke rumah sakit Huasan. Dalam perjalanan, Lin Yi menelepon Qiu Yuluo. Begitu panggilan tersambung, musik kencang pun terdengar. Kamu di mana? Berisik sekali. Kita ada di bar, ada apa? Kebisingan di seberang telepon berangsur-angsur berkurang, tampaknya karena Qiu Yu pindah ke tempat yang lebih tenang. Kalau kamu ada waktu, bisakah kamu membantuku memeriksa seseorang? Namanya Sanda Tailang, seorang ginekolog terkemuka. Dari Jepang. Qiu Yuluo juga menjadi serius. Di masa-masa khusus ini, setiap gerakan kecil tidak boleh diabaikan, karena berpotensi menimbulkan implikasi yang tidak terduga. Saya akan memeriksanya saat saya kembali. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu, kata Lin Yi. Bagaimana penelitian terhadap dokumen-dokumen itu berjalan? Kami telah menguraikan sebagian besarnya, dan sejauh yang terlihat sekarang, itu dapat diterapkan pada tubuh manusia dan bebas efek samping, kata Qiu Yu. Jika kita benar-benar bisa memanfaatkannya, kekuatan tempur Brigade Garda Pusat pasti akan meningkat pesat, tetapi bukti eksperimental yang cukup diperlukan, jika tidak, Brigade Garda Pusat tidak akan menggunakannya, jadi. Lin Yi berhenti sejenak. Sial, kau tidak berencana untuk melakukan percobaan padaku, kan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.